kegata hari anak nandro semumat jaro hingga doa semangat juang baik satu dua gampang pula di kota negeri pujara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Dewan Hakim hadirin As-Surah. Di dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan suatu hadis yang menceritakan bahwa seorang sahabat mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah mungkin orang mukmin pelit? Rasul menjawab, mungkin saja. Dan dia pun bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah mungkin orang mukmin itu pengecut? Rasul menjawab, mungkin saja. Dan dia pun bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah mungkin orang mukmin itu berbohong? Dengan tegas Rasulullah menjawab, itu tidak mungkin. Maka berdasarkan riwayat tersebut, terbuka hati kami untuk mencoba memaparkan sebuah syarahan yang berjudul Kehidupan adalah pribadi mukmin sejati. Melalui syarahan kita kali ini, mari sama-sama kita dengarkan lanjutan wahyu ilahi yang tersurat dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kebenarannya, mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka
bertakwa kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Hadirin yang kami muliakan, di dalam ayat tadi terdapat satu kalimat al-shadiqin yang artinya orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur ketika hidupnya di dunia. Kalimat tersebut merupakan isim fa'il dalam bentuk jamak mudzakkar salim dari akar kata sadaqa yasduqu sidqan. Lalu yang menjadi pertanyaan, siapa mereka? Sehingga Allah memuliakannya dengan sebutan al-shadiqin. Menurut jumhur ulama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim dalam kitabnya Tafsir Al-Hasan halaman 115 jilid 2, yang dimaksud dengan al-shadiqin di dalam ayat tersebut yaitu para nabi-nabi dan orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Lebih lanjut Syekh Alauddin menjelaskan, karena pada pertengahan ayat tadi juga terdapat satu kalimat jannatul lahum. Bagi mereka yang berlaku jujur akan diberikan balasan surga. Sudah pasti yang namanya surga itu tempat bernikmat-nikmat dan tertentu hanya bagi orang-orang yang mulia. Maka bila mana kejujuran dan kebenaran dilakukan oleh orang-orang kafir, tentu tidak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kekufuran itu sendiri termasuk kepada kebohongan, apalagi kaitannya dengan balasan nikmat surga ketika kiamat tiba. Dewan Hakim, hadirin, atau surga. Siapa saja manusia, baik itu petani maupun pejabat berdasi, Tentara ataupun polisi, honorer dan pegawai negeri, lebih-lebih lagi anggota DPR yang telah mendapatkan kursi, bila mana mendakwakan dirinya sebagai orang yang beriman, tapi tidak dibarengi dengan kejujuran, bahkan secara gamblang melakukan kebohongan dan penipuan, maka keimanannya perlu diragukan. Kenapa demikian? Karena mereka sedang dihinggapi jurus kemunafikan. Orang yang munafik itulah orang kafir yang bertopeng Islam. Naudzubillah, naudzubillah. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 9. wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka itu bukanlah orang yang beriman. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang kami muliakan, di dalam ayat tadi terdapat kalimat yukhadi'unallah, mereka menipu Allah, dari akar kata sadaqa yukhadi'u tasdiqan, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Mereka juga menyangka telah mampu menipu kaum muslimin,
sehingga mereka menyangka kaum muslimin tidak mengetahui kekufuran dan permusuhan yang mereka sembunyikan. Padahal kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Inilah contoh manusia yang menjadi musuh dalam selimut, tersembunyi nampak berkilat seperti emas, padahal bara api yang mampu memusnahkan seluruh fondasi keimanan umat Islam. Semoga Allah melindungi kita semua dari kemunafikan, menjauhkan kita dari orang seperti demikian, dan mewujudkan diri kita senantiasa dalam bingkai kesuran. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari uraian kami tadi, dapatlah kita mengambil beberapa intisari. Di antaranya, yang pertama, jujur dalam kehidupan sehari-hari merupakan sikap mukmin sejati. Yang kedua, seorang mukmin yang mendakwakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi mereka senantiasa dalam kebohongan dan penipuan, maka sebenarnya inilah kaum sejati yang berjubah Islam, padahal berbadan serigala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semangat hai anu nandro. Putra pusaka, lagi kita. Terima gulanya sebentar bersama. Yang kedua dari Alepa. Assalamualaikum warahmatullahi